Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Jumat tanggal 11 Desember 2020. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk Anda simak, Anda dengarkan, dan Anda terapkan di hidup Anda. Saya mendapatkan banyak komentar di channel ini yang mengatakan ketika dia menerapkan video-video di cahaya kehidupan, membaca buku 10 keajaiban pikiran, banyak keajaiban di hidupnya, banyak keajaiban yang terjadi. Barusan saya mendapat WA bahwa dia bisa mendapatkan handphone gitu ya, sebuah keajaiban yang dia dapatkan, handphonenya bisa dapat gratis karena dia berpikir yang benar. Banyak hal lainnya sebetulnya yang harus kita sadari tentang pikiran. Makanya kenapa saya buat ada buku 10 keajaiban pikiran, untuk memunculkan kesadaran bagi banyak orang bahwa memang kunci hidup itu di pikiran. Ada 10 keajaiban di situ. Jadi untuk finansial, untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk semuanya kuncinya di pikiran. Kalau selama ini banyak orang gitu ya menafikan atau mengabaikan pikiran, sebetulnya itu karena mereka takut dianggap aneh, atau ada yang sengaja mengatakan bahwa menggunakan pikiran itu salah. Kenapa mereka bilang itu salah? Karena mereka takut semua orang sadar bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Saya kasih tahu ya, banyak orang di luar sana sebetulnya khawatir, takut kalau banyak orang itu sadar bagaimana menggunakan pikirannya sendiri. Kenapa? Kalau Anda sudah bisa menggunakan pikiran Anda sendiri, Anda bisa mengontrolnya, Anda bisa mengendalikannya, maka Anda tidak perlu datang ke orang-orang yang tanda kutip menyebut dirinya orang pintar, orang-orang spiritual yang tanda kutip menyebut dirinya bisa menyembuhkan, bisa ngisi air, bisa apapun, bisa buat jimat, disebutnya dukun atau paranormal atau apalah namanya. Datang ke peramal, orang-orang yang menyebut dirinya seperti itu, sebetulnya mereka takut. Mereka takut ketika semua orang menyadari bahwa sebetulnya yang membuat jimat itu ngefek, yang membuat airnya ngefek, yang membuat terapis itu ngefek adalah pikiran Anda sendiri, pikiran kita sendiri. Mereka sebetulnya hanya bicara aja, mereka sebetulnya hanya memberikan sugesti, memberikan saran saja kepada Anda, dan Andalah yang mengiyakan itu. Sehingga seharusnya Anda dan keluarga Anda tidak perlu datang ke orang-orang seperti itu hanya untuk minta jimat, minta rumahnya dipagari, minta anaknya supaya lulus jadi tentara, jadi polisi, jadi apapun gitu ya. Mau anaknya ikut tes ujian, datang ke orang-orang seperti itu, minta diisi pensilnya, minta diisi bolpennya. Ayo, siapa yang sering seperti itu? Atau misalnya ketika ingin wajahnya bercahaya, datang ke orang seperti itu, minta dibuatkan jimat, minta dibukakan energinya, minta dibukakan auranya, minta diaktifasi cakranya dan sebagainya. Sebetulnya semuanya ada di pikiran Anda sendiri. Sebetulnya mereka tidak ngapa-ngapain, mereka hanya memberikan saran kepada Anda, mereka hanya memberikan sugesti kepada Anda, dan Andalah yang mengerjakan itu semua. Artinya apa? Harusnya Anda yang punya hak, Anda yang punya kesadaran untuk mengontrol pikiran Anda sendiri. Ini cerita dari seorang ibu yang belajar AMC online hari ini. Beliau dari Bandung, dan ketika tadi dia belajar, dia mengakui bahwa saya bodoh banget ya, ngapain saya dulu pergi ke orang seperti itu, ngapain saya pergi untuk dibuatkan penglaris, ngapain saya pergi minta dibuatkan jimat-jimat, saya mencari bacaan-bacaan yang untuk membuat wajah saya bercahaya, ngapain? Saya bodoh banget saya mas kalau saya belajar hari ini. Saya jadi kayak orang bodoh. Padahal itu semua saya bisa sendiri. Saya bisa ngisi air sendiri, saya bisa buat jimat sendiri, saya bisa ngisi energi sendiri, saya bisa semuanya, dia bilang. Nah, tujuan saya membuat AMC adalah memunculkan kesadaran seperti itu. Kesadaran untuk semua orang bahwa
Anda dengan orang-orang seperti itu sama sebetulnya. Jadi jangan suka pergi ke orang-orang yang menyebut dirinya tadi itulah orang-orang pintar, kemudian paranormal atau apalah namanya itu ya. Dan hanya untuk minta didoakan, hanya untuk minta dikasih jimat, hanya untuk minta diruat, hanya untuk minta di apa ya namanya, di terapi atau apalah namanya gitu ya. Kenapa? Ketika Anda pergi ke orang seperti itu, Anda sebetulnya sedang merendahkan nilai diri Anda sendiri. Anda sedang menjatuhkan harga diri Anda sendiri. Kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan kita, menciptakan Anda dengan penuh kebaikan, dengan penuh kemuliaan, dengan penuh perangkat yang sama dengan orang lain, punya fitur yang sama. Jadi kalau Anda menganggap diri Anda tidak bisa, lalu Anda pergi ke peramal, pergi ke dukun, pergi ke paranormal, pergi ke orang-orang yang sebut dirinya pintar, berarti Anda sedang menganggap diri Anda tidak bisa, menganggap diri Anda tidak punya kemampuan itu. Padahal Tuhan sudah ngasih. Jadi artinya Anda juga sudah menganggap Tuhannya tidak baik sama Anda, menganggap Tuhan tidak memberikan kemampuan buat Anda. Padahal Anda yang belum sadar, Anda yang belum tahu, Anda yang belum mengenali diri Anda. Saya tidak pernah mengatakan itu harus diaktifkan. Yang saya sering katakan adalah harus dikenali, harus dikontrol dan dimaksimalkan. Sama dengan sebuah handphone diciptakan sudah aktif semuanya. Kita hanya perlu mengenali fitur-fiturnya, kita hanya perlu mengetahui fungsi-fungsinya, dan kita harus mampu menggunakannya dengan benar. Kalau sudah bisa menggunakan dengan benar, maka pasti hasilnya benar. Tapi kalau menggunakannya salah, ya hasilnya salah gitu ya. Oke, jadi kalau Anda sibuk pergi ke orang-orang seperti itu, pergi ke kuburan, pergi ke tempat-tempat keramat, sudah jangan rendahkan diri Anda, jangan turunkan harkat Anda dan martabat Anda sebagai manusia. Hati-hati. Anda sering bilang beriman kepada Tuhan, Anda sering mengatakan Anda punya Tuhan, tapi ketika Anda datang ke orang-orang seperti itu, minta jimat, minta air, minta apapun, Anda sebetulnya sedang mengingkari Tuhan. Anda sedang menganggap Tuhan tidak ada. Hati-hati, mulut Anda sering bilang punya Tuhan, tapi perilaku Anda jauh dari situ. Kalau Anda percaya adanya Tuhan, kalau Anda mengaku tiap saat menyebut nama Tuhan, maka harusnya Anda belajar bagaimana mengenali diri Anda, bagaimana menggunakan fitur yang sudah Tuhan berikan dalam diri Anda, yaitu pikiran Anda, pikiran kita, pikiran bagi semua orang. Makanya saya bilang tadi, banyak orang di luar sana khawatir, takut kalau semua orang itu sadar bagaimana menggunakan pikirannya. Kenapa? Ya tadi mereka tidak bisa lagi untuk mempengaruhi Anda. Mereka tidak bisa lagi membuat Anda tergantung kepada mereka. Kalau airnya habis, harus balik lagi kan? Tapi kalau Anda sudah paham bagaimana menggunakan pikiran sendiri dengan belajar AMC, Anda bisa buat air kapanpun juga. Anda bisa buat air sendiri, Anda bisa isi itu airnya, Anda bisa buat jimat sendiri, Anda bisa kontrol diri Anda bisa pagari rumah Anda, karena semuanya ada di pikiran Anda. Sadari ini dan jadilah manusia yang cerdas, manusia yang sadar siapa dirinya dan kenal Tuhannya. Selamat malam, salam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.